menunaikan kewajiban saya sebagai anak. Akhirnya seperti ini, saya tinggalkan papi dalam keadaan yang kurang sehat. Dan akhirnya mungkin pikiran juga nyariin saya setiap hari. Lalu saya titipkan di mami supaya bisa lebih terawat, makannya juga lebih terawat. Ternyata sekarang tidak bisa tertolong lagi gitu. Saya merasa sangat menyesal juga. Minta maaf juga kepada semuanya, kepada keluarga juga, karena saya belum bisa menjadi anak yang benar-benar berbakti. Ya, Pak, maaf Pak. Belum bisa kasih apa-apa. Untuk jaga kesehatannya aja saya nggak mampu untuk orang tua saya. Jadi saya minta maaf juga kepada keluarga saya kalau sekarang ini saya belum bisa memberikan apapun yang lebih. Tapi mudah-mudahan ya, saya minta doa semua dari semua orang yang kenal saya ataupun yang tidak kenal saya, supaya saya lebih kuat, supaya saya bisa membantu keluarga saya, membantu orang tua saya yang sekarang masih ada, supaya bisa kesehatannya lebih bagus dan kebutuhannya juga bisa lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan sih bisa. Papi bisa sendiri tahu nggak Pak? Ya? Papi sendiri tahu nggak Papi bahwa Mbak Eva terlibat salah satu waktu masalah itu di papi kan ada Surabaya? di rumah, terus saya nggak bilang sama papi, tapi papi sepertinya tahu dan baca surat panggilan kayak gitu, dia baca. Akhirnya papi mungkin pikiran juga nggak mau makan, terus jatuh sampai parah dan dibawa ke rumah sakit juga, dirawat berkali-kali, dirawat juga di rumah. Tapi ternyata dia cariin saya terus, dia panggil saya terus, karena setiap hari memang selama 2 tahun ini saya sangat dekat, dan biasanya saya selalu siapkan apa yang papi mau, makanan atau vitamin atau apapun gitu. Bahkan saya mau medical check up, saya udah siapkan, tapi saya ada uang nih, kita periksa semua apa yang papi kurang, untuk masalah tulang, masalah kepala, atau vertigo yang papi suka cerita. Kenapa muter katanya, kok sekeliling papi kok muter gitu. Tapi sebelum papi pergi ini 3 hari sebelumnya saya pun mengalami hal yang sama. Saya mengalami hal vertigo yang parah, juga sakit semua. Dan saya bermimpi juga papi bertemu dengan saya dan sangat rindu dengan saya. Ternyata ya saya tidak bisa bertemu langsung, tapi bertemu dalam keadaan yang seperti ini. Bapak sendiri dapat izin keluar berapa hari Pak? Sekarang saya sebentar akan kembali ke Surabaya. Dapat izin berapa lama dari Polda? Mungkin ada penyesalan, mungkin ada penyesalan tersendiri nggak sih Mbak Eva? Dan harapan, keinginan terakhir papi mungkin yang belum sempat diwujudkan? Iya, saya cuma ingin papi sehat aja. Sehat, saya selalu lihat papi itu ceria, tersenyum. Tapi belum sempat saya buat lakukan yang terbaik. Itu yang membuat saya merasa menyesal. Tapi Mbak Eva setelah dapat mimpi berjumpa dengan papi, apakah memang sudah ada firasat dari Mbak Eva bagi seorang anak? Saya merasa ada yang kurang baik, karena kok badan saya sakit, saya vertigo seperti yang papi pernah ngomong gitu kan. Kok saya mimpi papi gitu. Saya tahu papi cari saya, karena tiap hari saya ketemu papi. Kok ini 2 minggu nggak ketemu, pasti papi cari saya. Dan papi baca surat panggilan, pasti sangat pikiran sampai dia terjatuh dan luka-luka lumayan parah. Kapan Mbak Eva bermimpi? Apa sebelum meninggal? Ya, Mimpinya kapan? beberapa hari lalu saya udah sering mimpi, dan saya juga setiap melihat orang kelihatannya seperti papi gitu. Orang muda aja saya kelihatan seperti papi. Saya rasa rindu. Saya melihat surat panggilan sendiri, apa yang disampaikan mungkin dari Cuma papi tahu aja. Jadi pikiran, dan jatuh itu? ya jatuh mungkin, ya ada terpleset atau bagaimana, tapi lumayan parah gitu. Dan sakitnya sakit apa betul? Nggak ada sakitnya, sakit orang tua biasa. Cuma keluhan terakhir vertigo, terus tulangnya sakit semua, badannya sakit semua. Makanya saya mau bawa untuk medical check up, mau bawa periksa semua supaya kesehatannya jadi lebih bagus. Tapi papi sendiri tahu nggak sih kalau Mbak Eva punya bisnis investasi ini?
Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak ngerti. Masa orang tua dikasih tahu sih? Sebenarnya ini kan apa ya, advertising online gitu. Bukan investasi. Kalau investasi sebenarnya saya nggak ngerti sama sekali. Kalau selama 2 tahun itu perawatan di rumah. Saya yang rawat dia di rumah. Perawatan di rumah saya yang rawat. Makanannya, kesehatannya, periksa ke dokter, terus operasi baru 3 minggu lalu kan operasi hernia karena khususnya kan 4 meter keluar gitu. Jadi udah dioperasi, udah lebih sehat. Itu berarti di Surabaya domisilinya ya? Saya di Jakarta, sekarang waktu yang sekarang ke Surabaya. kemarin ngurus papi di Jakarta. Oh. Terus selama dirawat sama ibu ya? Sempat berapa lama dirawat sama ibu? Papi? 2 minggu. Hampir 2 minggu. Saat pulang, saat diantarkan mungkin ya ke rumah ibu itu, apa yang disampaikan papi? Saya sih belum sempat ngomong apa-apa sama papi. Cuma kan dicariin lah, biasanya tiap hari ada, tiap hari bawain makanan kok nggak ada. Papi sempat ngomong langsung nggak sih dok tentang pas tahu ada surat panggilan untuk itu atau sempat pesan atau Nggak ngomong langsung, karena saya udah pergi. ada titip pesan ke Enggak, saya tinggalin papi begitu aja sendirikan di rumah, ada yang jaga 1 orang, saya tinggalin begitu aja. Komunikasi terakhir sama papi berarti kapan, Mbak Eva? 2 minggu yang lalu. Mungkin percakapan yang masih diingat yang soal Iya, cuma papi bilang kan saya kurang sehat tapi agak vertigo gitu. Lalu badan papi kalau sakit-sakit, ya udah nanti sini siapin uang, kita periksa lah kesehatan. Terus kalau papi udah sehat kita jalan-jalan ya ke mall, kita dorong pakai kursi. Terus papi mau beli apa boleh nanti dibeliin kayak gitu. Terus udah ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Ini fotonya terakhir kan, makanya kita Kenapa ambil sih foto yang ketawa-ketawa? terakhir. Ini berarti 2 minggu 2 minggu lalu ini. Belum nyampe 2 minggu. Belum 2 minggu ya, baru. Sosok ayah seperti apa sih? Papi itu sosok ayah bagi saya yang saya banggakan ya. Karena ya mungkin orang di luar pernah dulu berbuat yang menyeramkan gitu, tapi bagi saya adalah suatu sosok ayah membanggakan, tidak pernah membentak saya atau anak-anaknya marah atau berbuat seperti kasar, itu juga nggak pernah. Banyak nasihat, apalagi semenjak papi kan ceramah kesana kesini kan, nah itu dia benar-benar memberikan rohani kita menjadi lebih baik, mengarahkan ke sisi agama, berdoa, sabar, mengarahkan ke sisi yang supaya lebih sabar, berbuat baik, jangan berbuat salah gitu kan. Hati-hati kalau kerja, selalu nasihatnya setiap hari ke saya seperti itu. Ke anak-anaknya seperti itu, jangan buat yang kriminal begitu kan. Tapi sekarang kan saya sudah mengecewakan kayak gitu. Mudah-mudahan segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Itu ya.